Halo guys, di video kali ini kita akan belajar sedikit tentang shadow block quilting guys. Itu apa sih shadow block quilting? Jadi ini nyusun perca dengan ala-ala 3 dimensi lagi kayak gini guys. Jadi waktu itu kita udah bikin yang ala 3 dimensi yang tumbling block waves. Sekarang kita bikin shadow block guys. Ini lebih mudah lagi kayaknya sih. Dan di sini nggak ada video tutorial tapi cuma tutorial biasa aja. Semoga bisa membantu ya buat kalian kalau misalnya mau coba bikin kayak gini. Ini gampang banget gitu loh. Asal mau aja sih bikinnya gitu ya. Nah, kayak gimana bikinnya? Ayolah kita mulai videonya. Jadi guys, shadow block quilt ini atau shadow block mini quilt ini biasanya kalau di luar sana sih dipakai buat pajangan doang guys. Atau enggak buat selimut bayi gitu loh. Karena ini orang buat, karena keren, saking kerennya kali ya. Jadi orang pakai buat pajangan gitu loh. Emang keren sih. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin buat jadi bed cover atau selimut, itu juga ada juga sih yang bikin kayak gitu. Cuman emang lebih usaha lebih banyak kan, karena dia harus butuh banyak kotak-kotak berbayang yang lebih banyak yang harus kita bikin ya kan. Nah, cara bikinnya tuh gimana? Ini yang penting kalian tahu poin-poinnya aja dulu kalau mau bikin shadow block kayak gini ya. Jadi kalian harus sediain dulu kain buat POV-nya, buat fokus, kain fokus. Kalau di sini dibilangnya kain fokus. Kalian cari kain fokusnya itu kain perca motif yang terserah kalian warnanya apa aja, bebas gitu ya, terserah kalian. Ukuran jangan ditanya, ukuran kalian tentuin sendiri ukurannya berapa, karena ukuran ini emang terserah kalian sih. Kalian mau bikin bayangan yang besar, mau bikin kotak kecil, itu kan terserah kalian ya. Kalian mau bikin buat apa, peruntukannya itu disesuaikan aja. Yang penting kalian tahu konsepnya dulu. Nah, udah nentuin POV-nya si kain fokus ini, kalian tentuin kain bayangannya. Di mana-mana yang namanya bayangan tuh pasti lebih gelap dong ya. Biasanya warnanya kalau nggak abu-abu, hitam, coklat tua, hijau kaki, atau warna-warna biru tua juga bisa sih. Tapi rata-rata sih hitam sih dipakainya ya, atau warna-warna netral yang gelap gitu guys. Ya namanya juga bayangan ya, coklat juga bisa sih. Ya terserah aja sih, yang penting pokoknya dia kontras dengan si POV tadi tuh, dengan kain fokusnya gitu ya. Jadi jangan misalnya motifnya hijau, bunga-bunga hijau, terus bayangannya warnanya hijau juga sama, hijau yang dengan hijau yang sama, itu jangan, itu nggak jadi bayangan ntar ya. Kalau mau netral mah hitam atuh, begitu ya, pakai hitam aja mendingan, atau pakai warna-warna gelap lah pokoknya. Jadi yang kedua kain bayangan, pertama kain fokus, yang kedua kain bayangan, yang ketiga adalah kain pelapis atau latar belakangnya guys. Nah, kain pelapis atau latar belakang itu kalian harus pilih warna yang bener-bener netral guys. Jadi kalian jangan pakai warna yang tabrak-tabrakan. Kalau bisa pakai warna yang super netral banget, misalnya kayak krem, putih gading, putih polos, atau abu-abu. Itu pokoknya warna-warna netral banget ya. Supaya apa? Supaya dia kelihatan 3 dimensinya. Jadi dia terlihat kontras gitu. Dan dia memang harus terlihat kontras dengan kain fokus dan kain bayangannya gitu guys. Nah, jadi paling nggak udah kebayang ya. Jadi konsep pertama adalah kalian siapin dulu minimal 3 kain ini. Jadi kain fokus, kain bayangan, dan kain latar belakang gitu ya. Itu yang penting. Nah, yang untuk konsep kedua, kalian harus bikin per blok seperti biasa. Susunan perca atau patchwork itu tersusun dari blok-blok seperti yang saya selalu bilang ya. Jadi untuk blok bikin 3 dimensi ini kalian butuh 5 blok. 5 blok itu apa aja? Kain fokus 1 di tengah. Kain bayangan itu kalian potong dari 2 potong kain yang ukurannya sesuaiin aja sama kotak kalian gitu ya. 1 di bawah kiri, 1 di bawah kanan gitu kan. Itu 2 potong. Terus kalian pakai lagi 1 potong kain pelapis atau kain latar belakang itu buat di ujung si kain bayangan itu, buat membentuk dia jadi segi 4 utuh gitu loh, seperti tadi yang digambar. Jadi dia dibikin jadi 1 kain fokus, 2 kain bayangan, dan 2 lagi kain pelapis ujung kiri sama ujung kanan dari si kain bayangan itu. Jadi dia kalau misalnya jadi 1 blok itu, jadi 1 kotak itu bentuknya ya seperti itulah, kain fokus udah ada bayangannya sama sedikit kain pelapis. Nanti setelah itu kalian tinggal lapisin lagi si blok-blok ini dengan kain latar belakang itu, kain yang putih itu, anggap aja si kainnya warna putih ya. Jadi si kain 1 blok yang udah jadi ini, yang terdiri dari 5 potongan ini, udah kalian jahit rapi. Kalian sambung dengan kain latar belakang itu sebanyak 4 susun gitu ya. Jadi bagian bawah, samping, atas, kiri gitu ya. Nah kayak gitu, kalian bikin 1 blok lagi yang baru. Nanti setelah itu baru kalian sambung-sambung dengan blok lain yang serupa seperti itu untuk jadi 1 lembar yang besar seperti itu guys. Jadi ini bukan 1 blok ditumpuk sama di atas 1 lembar kain lebar gitu, enggak ya. Tapi kalian susun-susun berdasarkan blok-blok yang udah disusun sebelumnya gitu guys. Jadi blok pertama terdiri 5 potong, terus ditambah lagi 4 potong untuk kain latar belakang, terus ditambah lagi disambung dengan
blok-blok lain yang udah jadi serupa seperti itu. Baru dia akan jadi satu kesatuan yang membentuk satu kesatuan selimut yang besar seperti itu, atau pajangan dinding gitu ya. Kayak gitu guys. Nah, tips yang penting banget buat bikin kayak gini tuh biasanya adalah usahain bayangannya itu searah guys, gitu guys. Jadi kalau misalnya bayangannya madep ke bawah, ya ke bawah semua, jangan satu ke bawah satu ke atas. Walaupun ada sih tadi di depan tuh ada yang bikin seperti itu, memang ada. Ya mungkin dia matahari dari atas ya kesannya gitu kan, jadi bayangannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, boleh juga, tapi nanti kalian akan pusing. Kalian kalau misalnya bayangannya kiri kanan kan, kalian harus patokan bener-bener dari, misalnya lihat dari matahari kan, kalau kita lagi di bawah matahari persis kan, bayangannya kan ada yang di kiri, ada yang di kanan, tergantung kita posisinya di mana ya kan. Nah kalau misalnya bayangannya sama semua, kalian nggak akan pusing. Misalnya bayangannya madep ke kanan, ya udah sih ke kanan semua, ke kiri ya udah sih ke kiri semua, gitu disamain gitu, supaya nggak pusing dan dia rapih aja sih gitu. Nah, tips yang kedua adalah kalau bisa pas lagi jahit ini kampuhnya disamain guys. Kampuh kalian tahu kan, selisih jahit antara kain dengan kain seperti itu, usahain sama, jadi jangan beda-beda supaya hasilnya nggak beda-beda bayangannya gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai kampuhnya setengah senti, ya samain semua setengah senti gitu loh. Nanti kalian akan ukur hasil akhir bayangan plus kain fokus dan satu kotak blok itu tadi tuh yang terdiri dari 5 potong itu sama nggak ukurannya masing-masing gitu loh. Jadi jangan beda, misalnya yang satu kampuhnya 1 cm, terus yang satu lagi kampuhnya 3/4 cm, nanti dia bayangannya jadi naik turun dong, panjang pendek gitu loh. Padahal kan kain fokusnya gede sama, tapi masa kampuhnya bayangannya beda-beda, kan lucu gitu kan. Jadi kayaknya ini bayangan apa ya, kok panjang pendek gitu kan, aneh kan. Itu penting banget diperhatiin makanya guys. Tapi nggak usah khawatir jadi harus saklek banget, akurat banget seberapa senti, itu ya enggak, disesuaikan aja gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma selisih beda-beda 1 mili pun nggak masalah. Yang penting bayangannya nggak terlalu beda ukurannya lah. Misalnya bayangannya 2 cm hasil akhirnya ya, nah semuanya juga sama 2 cm gitu loh, kayak gitu. Jangan beda-beda, jangan 1 3 cm, 1 4 cm, 1 2 cm. Jadi ya nggak apa-apa juga sih kalau mau dikaryain kayak gitu, tapi ini kalian bikinnya akan pusing gitu karena bloknya beda-beda nanti hasil akhirnya kan, gitu guys. Nah kira-kira gitu aja sih guys cara bikin shadow block mini quilt kayak gini guys. Kalian bisa cari di source lain, di sumber-sumber lain, di Pinterest atau di YouTube atau di mana dengan keyword shadow block ya, nanti kalian cari sendiri di sana. Banyak gambar-gambarnya, banyak tutorialnya, mungkin ada yang bentuk-bentuk video ya, kalian bisa lebih lengkap lagi cari di sana. Gitu guys. Semoga bisa membantu ya guys, dan semoga bisa menginspirasi. Jangan lupa kasih like dan jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih. Oke deh, saya Ade, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.